Oke, jadi untuk SM2 ini terdapat 5 script yang harus kita demokan, dan saya isi transformation dulu ya. Ini sudah ada codingannya atau scriptnya, kita copy di sini. Nah, di Unity saya sudah menyiapkan dua objek cube sama spare. Kita buat dulu si scriptnya. Tadi kan namanya transformation position. Nah, open di sini. Nah, ignore. Ini tadi yang percobaan yang salah saya. Nah, kita paste di sini. Nah, ada. Oke. Berikutnya, nah yang ini tuh tadi yang di copy itu script atau codingan untuk transformation position. Yang berarti script itu bakalan ngebuat suatu objek berpindah posisinya sesuai nanti berapa yang kita mau si vektornya, dan juga sesuai dengan sumbu x, y, z. Transformation. Nah, kalau yang sekarang dibuat itu sama kayak tadi, dia akan memindahkan suatu objek, tetapi kalau yang ini dia berbentuk rotasi, bukan position. Kalau position kan berarti atas bawah kiri kanan jauh mendekat kayak gitu. Kalau rotation ya berarti sesuai dengan nanti kita masukkan kayak gimana. Nah, ini sudah kan? Oke. Biar lebih jelasnya, buat yang position kita ke spare. Nah, yang rotation kita ke cube. Nah, dari itu kita jalankan. Nah, tadi kan di cube ini udah ini kan rotation, yang spare itu tadi kita masukkan position. Nah, kita bermain-main di sini ada update rotation parameter vektor x, y, z. Oke, kita cube dulu ya rotation. Di sini misalnya kita masukkan 1. Kita update rotationnya. Nah, dia akan berputar terus. Dan ini nggak bakal berhenti sebelum kita unchecklist atau kita unclick si update rotationnya. Oke, apakah bisa kalau sambil diputar? Bisa 2 makin kenceng, atau 0,5. Terus pengen muter ke sumbu x, sumbu y. Oke, dalam berputar segala arah bisa. Oke, dia atau cuman 2 bisa. Nah, kayak gini. Ini kalau yang buat si rotation di object cube. Nah, kalau spare kan position. Oke, ini kita update langsung saja. Misalkan dia, nah buat position ini agak-agak tricky ya, alias harus sedikit lebih kecil nominalnya dibandingkan yang lain. Nah, dia kan berjalan. Oke, stop. Kita buat jadi dia minus. Nah, dia akan berjalan kayak gitu. Bakal lambat. Kalau dibikin cepet bisa aja. Nah, cuman akan jauh dia. Oke, kita balikin lagi dulu aja posisinya ke tengah dulu. Nah, terus kalau misalkan mau ke kiri bisa. Ini hapus. Kalau sumbu Y maksudnya. Ke atas dia bisa. Nah, kalau misalkan sumbu Y bisa aja 0,01. Nah, fun fact ya, dia bisa kayak sebelumnya. Kalau misal mau 2x atau sumbu x dan y, z bisa aja. Nah, dia bakalan jalannya serong kayak gitu. Oke, kita coba nih 0,01. Nah, kayak gitu dia bakalan serong. Kita coba minus. Nah, terus tambahin z 0,01. Nah, makin serong dah dia. Nah, kayak gitu untuk yang transformation ini. Oke, yang kedua kita coba instant detection gitu lah. Nah, kita coba yang ini. Dan jadi instant detection itu apa? Kurang lebih dia bakal ngopi suatu objek ke dia ngopi suatu objek itu sesuai dengan target yang kita pilih. Nanti si objek kita save dulu aja udah. Ini kita ubah. Nah, oke, yang umum ini tadi kita hapus dulu script sebelumnya. Hapus komponen yang ini juga sama. Nah, jadi ini masih menggunakan
to base yang tadi. Terus ini sudah ada objek 2 cube ungu dan hijau. Ini kita masukin dulu yang ungu ke sini, kalau yang hijau ke sini. Dan kenapa ini saya buat suatu button? Nah, ini kan sudah masuk. Nggak masuk. Nah, button tadi ini dibuat agar nge-trigger copy atau paste, bukan copy paste, duplicate lah, atau yang tadi itu. Nah, kita masukin dulu tadi indentation-nya ke yang ungu dan juga yang hijau. Nah, oh ya, kalau itu jangan lupa nanti dimatiin ya. Kalau misalnya dimatiin nanti bakal tabrakan pas di dalam. Nah, ini lihat pilih target prefabnya siapa. Nah, ini kita pilih targetnya si hijau, sini pilih. Nah, ini udah. Pas button itu tuh tugasnya buat nanti dia ini pilih terus objek. Nah, kita pilih tadi kan yang ungu ya, dia kan ini hijau. Nah, di sini di button ini kita masukin itu yang ungu tadi di sini. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu tadi info instantiation. Nah, jadi kalau dijalanin nanti si ungu ini bakalan nge-duplicate atau nge-copy lah si hijau ini. Kalau kita klik, oke, ini udah clone. Nah, tadi setelah dibenarkan beberapa hal, terutama di bagian tadi ini set explorer ini lupa di checklist tadi itu, dan dicoba ulang ngebuat ini objek ulang. So tadi kan ini kan bekas yang script sebelumnya, dan setelah dicoba akhirnya nah dia bisa kayak gini. Jadi sebenarnya ini si indentation lah, indentation bisa buat banyak hal, terutama buat game-game FPS atau nembak-nembakan itu, karena dia mengcopy objek. Jadi kalau misalkan kalau game-game FPS gitu kan, atau game-game RPG kan dia suka ada nembak-nembak senjata gitu kan, bulat-bulat, dan ini bisa jadi kita tembak-tembakan gitu nanti. Jadi si ungu ini bisa ngeluarin banyak-banyak lagi. Cuman nanti ada codingan berikutnya lagi buat melakukan hal itu. Cuman untuk indentation prefabnya mungkin sampai sini aja. Jadi kita lanjut ke tadi ini, kita pertama pilih ini dulu aja ya, terbaru yang ke collision condition interaction. Di sini kita milih interaction mobile tile 2D. Nah, ini tuh apa? Jadi script ini tuh buat menggerakkan suatu objek, cuman berbasisnya itu 2D berdasarkan task. Tadi kan vektor karena 3D. Kalau ini kita berbasiskan task atau 2D. Nah, berhubung sudah dibikin di sini, nah ini basis itu 2D dan sudah menyiapkan canvas. Nah, canvas ini berisi image. Nah, image itu sudah dimasukkan apa source-nya kayak gini. Nah, sekarang kita bikin dulu si script-nya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini kita paste yang tadi. Jadi ya kurang lebih dia bakalan bikin suatu objek itu bergerak berdasarkan task, bisa kiri kanan atas bawah. Nah, sudah benar. Oke. So tadi ada problem, dia nggak bisa masukin karena kelasnya nggak sesuai. Yaudah, kita drag script ke image. Nah, di image ini udah ada kan, terus ada animation setting, move left event, right up down. Nah, ini juga ada move style, bisa berarti sesuai dengan jumlah kotak-kotak ini lah. Kalau smooth tuh dia lebih smooth, nggak bergantung kotak-kotak kayak gitu. Kita pilih tile dulu aja. Kita pilih satu. Terus mari kita coba. Nah, kayak gitu tuh. By the way, soalnya di script sendiri itu sudah bisa gerak kiri atas bawah ya, nggak perlu dipakai ini juga, udah bisa. Nah, dia kita edit di sini ya, kita akses 5. Oh, nggak bisa. Kalau kita coba ya apa 10.
bakalan begini tuh, di sekali klik bakalan udah sesuai 10 aja. Nah kalau smooth dia bakalan lebih smooth daripada ini ya. Ini gedein aja biar lebih jelas. Nah dia bakalan sekali klik itu di keyboard ataupun di input bakalan gerakin di 10 sesuai tilesnya ini. Oke, nah yang di situ buat apa? Jadi animasi ini dia bakal kalau si objek mendekati suatu objek kita buat di sini dia bakalan hilang ataupun muncul berdasarkan animation setting yang kita pilih. Nah karena ini kanvas kita buat aja UI, anggap aja suatu mana lagi sih? Nah button kita ini di sini. Nah jangan lupa di bagian image tadi sudah scriptnya kita tambahkan dua ini diisiin sama button yang tadi sama. Nah kayak gini. Nah cuman perbedaannya ini juga bisa active only ya, game object. Nah pilih satu cek atau enggak. Ini kita masih 10. Oke, nah kalau kita coba pakai input keyboard ya. Nah dia langsung menghilang. Tapi kalau kita klik kanan dia muncul lagi. Kalau klik kiri muncul lagi, kalau klik kanan dia menghilang. Nah kayak gitu kurang lebih untuk interaction itu. Oke, sekarang yang keempat kita coba collision ya. Collision kita ada di sini. Nah, collision. Nah, untuk ini kita pilih yang collision 3D normal. Kita copy dulu codingannya atau scriptnya. Nah, kita buat dulu si script. Jadi collision ini buat apa? Collision itu kurang lebih jadi itu suatu script yang buat nge-trigger suatu hal sesuai dengan apa yang nanti kita masukin atau targetin. Oke, bentar. Oke, kita save. Nah, ini kan sudah ada cube, ada plane sih buat apa? Jadi, nah kalau saya kan ada collider masing-masing nih di sini. Ini juga ada. Terus juga ini cube-nya juga ada collider. Oke. Nah, tadi kan sudah diklik ya. Oh ya, sebelum tadi lupa, ada tadi tambahan rigid body di bagian cube itu buat apa? Anggapnya rigid body itu kayak efek gravitasi lah dalam suatu objek. Jadi kurang lebih kalau di play bakalan begini. Nah, dia efek jatuh gitu karena gravitasinya tadi. Nah, terus kalau nggak salah kalau misalkan ininya kita unchecklist, nah jadi nanti si cube ini bakalan jatuh lewatin si objek karena ya di unchecklist ya udah dia kayak nggak ada tapi secara sentuhan dia nggak ada. Nah, oke, gunanya apa tadi yang si collision ini kita drag dulu ke sini. Nah ini udah ada. Nah dia kan ada event setting, start, update, maaf bukan itu. Yang ini collision setting ada enter, stay dan exit. Nah sesuai namanya jadi pas saat objek menyentuh atau mengenai satu objek targetnya, yang ini kalau misalnya dia diam terus, yang ini terus kalau misalnya dia keluar dari targetnya bakalan yang ini. Nah kita coba dulu untuk yang bagian ini stay. Nah kita pilih cube ini, stay itu kita pilih si plane, si no function, nah game object, jangan plane maaf, maksudnya tadi lampu ya lampu. Kita pilih set aktif. Nah seharusnya kalau kita play di sini nanti si lampu tuh bakalan mati karena stay. Waduh kok dia jalan ya? Detect ini. Oh iya lupa. Oke, tadi itu ada yang lupa dilakuin yaitu nah sini tuh harus ada tagnya tersendiri. Ini kan dibuat dataran untuk tag tersendiri untuk si plane atau datarannya. Nah si cube-nya ini jangan lupa tag setting sini di tag si dataran atau target yang mau dibikin. Nah terus kita sekalian aja. Nah ini kita bikin exit event. Di sini kita pilih dataran lagi. Maaf bukan. Kita pilih directional light. Nah function game object sama kita tadi ya.
ini kan kalau stay kan dia diam di suatu objek. Kalau misalkan enter atau exit sesuai namanya, enter berarti dia masuk ke objek, kalau exit ya keluar. Dan kalau di play, nah ini kan dia bakalan nggak ada cahaya kan, mati tuh. Nah kalau misalkan yang tadi exit gimana, cube oh iya itu lupa di checklist ini. Nah itu dia, kalau dia diangkat ya udah dia aduh jatuh, si ini bakalan apa ya, mati gitu lampunya. Nah itu dia kalau buat kalian sini. Oke, sekarang yang terakhir yaitu condition. Sini kita pilih condition boolean. Condition boolean itu apa? Kurang lebihnya condition boolean ini script buat memeriksa keadaan saat itu. Jadi itu kayak script buat memeriksa kondisi sesuai dengan namanya. Kita buka dulu. Ini dapat di save. Nah, fun fact-nya dia tuh harus satu set sama calculation boolean. Itu dia tadi. Itu harus satu set sama si kok yang ini? Kok dong? Nah, ini dia. Kita satu set antara condition dan calculation. Soalnya kenapa? Oke, itu condition sudah jadi. Kalau kita cari dulu si calculation-nya. Loading itu lama. Nah, calculation controlling bukan. Calculation bukan juga. Nah, di sini deh. Calculation boleh deh kita copy dulu untuk coding atau scriptnya. Kita bikin lagi di sini. Langsung dia. Jangan lupa diubahkan ke keluar. Jangan lupa di save dan copy namanya untuk judul di script di Unity. Nah, oke, untuk apa jadi simpelnya? Si condition itu memeriksa kondisi, calculation ini yang buat menyimpannya. Nah ini kan udah plan untuk dia ketahuan lampu mati atau enggak, karena kita kan berbeda lampu untuk contoh kali ini. Di sini kita bikin dulu create aja, seharusnya ada game objects di sini tuh. Di sini kita create ini aja, create empty dulu aja, create empty. Di sini kita ada condition. Dengan namanya kita masukkan condition boolean. Lalu kita create empty lagi, lalu kita calculation. The calculation kita pilih itu dia boolean. Calculation boolean aja. Kayaknya ya karena kurang ini pasti. Bisa. Nah, itu dia. Salah. Condition. Nah, jadi calculation itu sendiri itu dia ini tuh basicnya tuh false ya. Ada true atau false, tapi dia basicnya tuh false untuk condition. Nah, ini kan coding variabelnya apa? Nah, kita masukin simbolannya ke sini. Jangan lupa diaktifin. Nah, sudah ada dua ya. Ini benar-benar hapus satu dulu aja. Nah, satu aja. Jadi di sini kita cobain satu hal, yaitu di bagian si calculation ini kita pilih lampu. Objeknya itu dia set aktif, yang satu kita centang, yang satu lagi jangan dicentang. Nah, masalah kalau di sini atau salah ya, seharusnya dia kalau misalnya itu dia langsung mati lampunya. Oke, kita coba dulu aja.
Nah kayak gini. Nah jadi kalau misalnya diklik ya bakalan mati if else if false, berarti kalau ini true. Nah kayak gini berarti kurang lebih, berarti kalau ini codingannya sudah lancar, tapi belum sampai situ. Jadi kan karena basicnya si condition itu memeriksa ball ini yang nyimpan data. Nah, jadi kita buat satu button aja untuk percobaan apakah dia benar-benar atau enggak. Kita view UI aplikasi button. Oke, buttonnya udah ada di sini. Oke, nah si buttonnya ini kita klik, kita masukin si boolean. Nah, ini kekuasaan boolean yaitu kayak berarti salah, maaf. Seharusnya si button ini kita masukinnya condition. Bentar, source tadi itu ini save data. Bentar, tadi sourcing ini save data. Nah terus buat si condition booleannya itu, nah kita pilih lagi si booleannya, masuk enggak maaf, itu conditionnya source kita pilih condition lagi. Nah tapi kita pilih nanti dia atau sini, saya itu agak lupa. Nah dia slot data. Jadi nanti kalau misalkan bisa kita play di sini, kita play aja. Nah seharusnya kalau misalnya kita klik di boolean ini concurrent value-nya, nah dia bakalan mati ternyala. Nah, jadi nanti itu bakalan kita save di sini dengan cara klik button ini. Nah, nanti itu seharusnya codingannya bakalan nge-save kondisinya kalau sini itu dia bakalan mati. Oke, dan tadi kalau misalkan kita play lagi, seharusnya dia kondisi mati sesuai yang di akhir. Kok nggak ini ya? Atau bentar, kan tadi belum gitu ya? Boleh. Oh pantesan ini belum diaktifin si kondisinya. Oke, kita balik lagi. Nah kan dia kan sudah di checklist, akhirnya dia langsung mati kondisinya tuh. Karena terakhir kali kita checklist itu kondisinya saat di game tuh dia mati. Oke, kurang lebih gitu.